Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya cintai, muktamar luar biasa yang berjalan beberapa hari yang lalu ternyata mendapat sambutan ekstra luar biasa dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Seperti dugaan saya, pengurus besar Nahdlatul Ulama akan menggunakan tangan besi untuk menaklukkan, untuk membuat PWNU atau PCNU tunduk patuh menjadi jongos pengurus besar Nahdlatul Ulama. MLB dianggap sebagai sebuah perbuatan yang tercela, cacat, dan dianggap pula sebagai sesuatu yang tabu bagi PBNU. Padahal anggaran dasar, anggaran rumah tangga NU ada pasal, ada ketentuan tentang dilaksanakannya MLB. Tentu yang mengadakan MLB adalah PWNU atau PCNU yang punya penilaian terhadap kinerja PBNU. Jadi PWNU dan PCNU merupakan pengurus struktural yang mestinya memang wajib melakukan koreksi terhadap perjalanan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan koreksi itu dilegalkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU. Tetapi karena memang PBNU dari awal sudah menjalankan kekuasaan dengan tangan besi, maka kegiatan pra MLB yang dilakukan oleh para pengurus wilayah maupun pengurus cabang dianggap keluar dari anggaran, aturan, sehingga PBNU harus melakukan tindakan tangan besi untuk memecat orang-orang yang terlibat dalam muktamar atau pra-muktamar MLB. Jadi saudara-saudara, menjadi jelas kalau pengurus besar Nahdlatul Ulama saat ini memang sudah tidak punya marwah, tidak punya harga diri, dan hanya menggunakan kekuatan tangan besi. Maka saya katakan PW maupun PC yang kemarin membuat pernyataan menolak muktamar MLB, sesungguhnya mereka adalah pecundang-pecundang dan kacung-kacung atau jongos-jongos PBNU. Berita pemecatan tentang orang-orang atau pengurus struktural PWNU, PCNU, maupun yang lainnya yang ikut dalam pra-MLB akan dipecat, bisa kita baca dari media berikut ini. Ini media FIFA. Tentu ada media yang lain yang memberitakan dengan tema yang hampir sama, tapi isinya pasti tidak berbeda. Ini media FIFA. Kiai Dimyati ungkap ada dugaan ancaman pemecatan terhadap struktur NU yang terlibat gerakan MLB. Jakarta, FIFA. Dugaan adanya ancaman pemecatan terhadap pengurus struktural
Nahdlatul Ulama yang terlibat dalam gerakan muktamar luar biasa mulai muncul. Ancaman pemecatan itu diungkap Sekretaris PCNU Bangkalan, Kiai Haji Dimyati Muhammad. Kiai Dimyati mengatakan pihak pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU sudah mengedarkan surat permintaan klarifikasi atau tabayun yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Haji Amin Said Husni. Ternyata benar, beberapa orang dalam struktur NU yang terlibat dalam kegiatan Pramuktamar NU dan konsolidasi gerakan langsung maupun tidak langsung terekam kamera berada di lokasi kegiatan menjadi sorotan PBNU dan terancam diadili, kata Dimyati Kamis 26 Desember 2024. Menurut dia, Presiden Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama PU dan MLBNU telah meminta kepada struktur NU, baik di PBNU maupun PCNU se-Indonesia, agar tidak melibatkan diri secara langsung dalam gerakan MLBNU. Dia menyampaikan alasannya karena karakter pucuk pimpinan PBNU saat ini arogan dan jauh dari jiwa kepemimpinan ulama, kata dia. Kondisi itu akan berdampak pada adanya tekanan dan ancaman pemecatan kepada siapapun dalam struktur NU yang bersimpati apalagi melibatkan diri dalam gerakan MLBNU. Kiai Dimyati menjelaskan dalam beberapa hari ini ada PWNU dan PCNU yang mendapat surat dan atau perintah lisan dari PBNU. Surat PBNU itu meminta pertanggungjawaban keterlibatan pengurus dalam gerakan MLBNU. Demikian saudara sekalian, bukti kenyataan bahwa Ketua PBNU, baik Rois-nya Kiai Haji Miftahul Akhyar dan juga Ketua Umumnya Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, mereka berdua dan tentunya pengurus-pengurus yang lainnya adalah orang-orang yang bertangan besi, tidak bisa dikritik, artinya kaku, dan merasa bahwa NU itu adalah miliknya. Maka orang-orang yang mengkritik tidak punya hak untuk mengkritik, dan karena kritik maka dia harus dipecat dari NU. Maka dengan kenyataan ini, sekali lagi saya sampaikan, PWNU maupun PCNU yang menolak MLB, yang mendukung, menguatkan, membackingi, dan terus membela PBNU, hakikatnya mereka adalah para pecundang, para penjilat, ingin tetap duduk manis, diam-diam tidak mau mengingatkan kesalahan pengurus, tidak mau membetulkan kekurangan atau ketidakbenaran apa yang dilakukan oleh pengurus, bahkan cenderung mendukung dan membela. Itu artinya sama dengan jongos yang menjilat agar tetap duduk manis, tidak diusik oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.